Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Triaditya dan di sebelah kanan saya ada Muhammad Yusuf Albani. dan di sebelah kiri saya Ada Khairul Faiz Tanjung. Saat ini kita ingin membahas salah satu kasus penyimpangan Pancasila yang ada di Indonesia, Priuk. Nah, sebelum membahas mengapa peristiwa Tanjung Priuk ini termasuk salah satu kasus penyimpangan Pancasila, saya ingin membahas terlebih dahulu apa nih peristiwa Tanjung Priuk itu. Pada 12 September 1984 di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka, serta sejumlah gedung rusak terbakar. Pelanggaran ini berawal dari penerapan kebijakan asas tunggal Pancasila untuk menjaga stabilitas pemerintahan Orde Baru. Namun, implementasi yang terlalu dipaksakan membuat beberapa kelompok tidak setuju, sehingga terjadi bentrokan yang berbau sara. Nah, bentrokan militer bersenjata melawan rakyat biasa ini dianggap sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang berupa penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. Peristiwa Tanjung Priuk ini termasuk penyimpangan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek pasal yang dilanggar dalam peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priuk ini yaitu pasal 6 hak untuk hidup, pasal 7 hak bebas dari penyiksaan, dan pasal 8 ayat 1 dan 2 hak bebas dari perbudakan dan diperhamba, serta pasal 18 hak kebebasan berpikir, memeluk keyakinan dari agama. Pelanggaran HAM ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama ada sikap egoisme. Egois merupakan sifat manusia yang merasa bahwa dirinya sendirilah yang paling penting dan utama. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM sehingga menyepelekan hak asasi manusia. Yang ketiga, minimnya rasa empati atau rendahnya nilai kemanusiaan bisa menyebabkan sulit membangun hubungan dengan orang lain. 4. Kurangnya toleransi. Toleransi sendiri artinya sebuah sikap saling menghargai dan saling menghormati serta menyampaikan pendapat dan kepercayaan. Di sisi lain ada pelanggaran faktor eksternal. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Penguasa tidak memperhatikan hak yang dimiliki setiap manusia sehingga berbuat semena-mena. Hal ini pada akhirnya dapat membatasi dan bahkan menghilangkan hak asasi manusia. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Setiap hukum yang kurang tegas dapat membuat orang yang melakukan pelanggaran HAM tidak jera dan kembali melakukan perbuatannya. Hingga saat ini di Indonesia masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, seperti yang terjadi di Pulau Rempang. Dengan adanya kejadian ini, kita perlu melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran HAM. Bagaimana sih cara mengatasi pelanggaran HAM? Yang pertama itu, bisa dengan penegakan supremasi hukum yang harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan HAM, pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan KPK. Sekian pembahasan kasus penyimpangan Pancasila yang kita bahas. Apabila kesalahan informasi yang disampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih.